170750015. Di sini saya akan membawakan paparan saya mengenai politik luar negeri Indonesia dalam menangani isu terorisme pada tahun 2018. Next slide. Ada pula outline yang akan saya bawakan, yaitu terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, teori atau konsep penelitian, metodologi, teknik pengumpulan data penelitian. Next slide. Pendahuluan saya yaitu melihat strategi yang dilakukan oleh politik luar negeri Indonesia di dalam upaya memerangi terorisme yang terjadi di tahun 2018. Di tahun 2018 sendiri, Indonesia mengalami teroris, di mana terjadi peledakan bom di Surabaya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana politik luar negeri Indonesia dalam menangani kasus terorisme yang terjadi bukan di wilayah Indonesia. Apa saja saran dan strategi yang dikemukakan oleh politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi terorisme yang terjadi. Next slide. Ada pula rumusan masalah yang akan saya bawakan, ada bagaimana peran politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi isu terorisme yang terjadi di Indonesia selama tahun 2018. Dan bagaimana hasil dari kebijakan dan upaya yang dilakukan politik luar negeri Indonesia untuk mengatasi isu terorisme yang terjadi di tahun 2018. Ada pula tinjauan penelitian terdiri dari menjelaskan bagaimana peran politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi isu terorisme yang terjadi di Indonesia selama tahun 2018 dan menjelaskan bagaimana dari hasil kebijakan dan upaya yang dilakukan politik luar negeri Indonesia untuk mengatasi isu terorisme yang terjadi di tahun 2018. Manfaat penelitian yaitu manfaat penelitian secara teoritis merupakan penerimaan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat terkait hubungan internasional, keamanan internasional, dan pemerintahan politik luar negeri Indonesia. Manfaat lainnya merupakan pemahaman dalam analisis upaya dan kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi isu terorisme di Indonesia di tahun 2018. Ada pula manfaat penelitian secara praktek, peneliti mengharapkan pemerintah dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan terkait isu terorisme dan analisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018 dan sebelumnya. Next slide. Tinjauan pustaka terdahulu itu yang pertama ada alasan pembentukan kerjasama ASEAN-Australia dalam menghadapi isu terorisme, ada analisis kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam penanggulangan kejahatan terorisme, ada opportunities and optimization of the RS initiative as the strategy for the counter-terrorism in ASEAN 2019. Ada pula implementation of ASEAN Convention on Counter-Terrorism in eradication of terrorism that happen in the South Asia area. Ada pula upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi terorisme pada masa pemerintahan Joko Widodo tahun 2014 sampai tahun 2019. Next slide. Konsep penelitian. Penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian ini. Ada pula dengan konsep kerjasama bilateral dalam diplomasi bilateral. Konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasional demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara. Ada pula konsep kerjasama internasional. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Slide. Metodologi dan teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian konten analisis
digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Penelitian konten analisis sendiri ialah teknik pengumpulan data dan menganalisa isi dari sebuah naskah atau dokumen. Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data kerjasama pada tahun 2018 politik luar negeri Indonesia dengan negara-negara dalam upaya pencegahan terorisme agar memberikan gambaran di dalam penulisannya yang berisi tentang permasalahan yang umum dan memberikan sebuah kesimpulan sebagai upaya di dalam menganalisis data untuk pengambilan teori-teori yang telah ada sebelumnya agar dapat memberikan jawaban untuk permasalahan peneliti. Next slide. Ya, dari peneliti yang saya paparkan, kurang lebihnya terima kasih. Lanjut oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sally Margareta dengan NIM 21 707500029. Hari ini saya akan memaparkan kontribusi United Nations World Tourism Organization atau UNWTO dalam rangka mendukung sektor pariwisata Indonesia. Berikut adalah outline yang akan saya bawakan. Yang pertama ada pendahuluan, lalu rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka terdahulu, teori atau konsep penelitian, dan yang terakhir metodologi dan teknik pengumpulan data penelitian. Pendahuluan, penulis tertarik karena Indonesia sudah terkenal di mata turis luar karena keanekaragaman budaya, kemegahan sumber daya alam yang indah menjadi ketertarikan tersendiri di mata turis mancanegara. Sistem pariwisata di Indonesia ini tuh mendapatkan kemajuan yang tinggi dengan bagaimana Indonesia menangani dan mengembangkan potensinya di sektor pariwisata, menarik perhatian organisasi internasional yang bergerak dalam pariwisata, yaitu Organisasi Pariwisata Dunia, United Nations World Tourism Organization atau UNWTO. Berikut adalah rumusan masalah yang akan saya bawakan. Yang pertama, mengapa United Nations World Tourism Organization atau UNWTO melakukan kerjasama dengan Indonesia dan bagaimana peran UNWTO dalam rangka mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana hasil peran United Nations World Tourism Organization atau UNWTO dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Berikut adalah tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama, menjelaskan mengapa UNWTO melakukan kerjasama dengan Indonesia dan bagaimana peran UNWTO dalam rangka mendukung peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Lalu yang kedua, menjelaskan bagaimana hasil dari peran UNWTO sendiri dalam rangka peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Lalu ada manfaat. Yang pertama, penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan mahasiswa untuk mengerti konsep organisasi internasional dan peran organisasi internasional dalam membantu masyarakat global. Lalu yang kedua,
penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan atau sumber pengetahuan bagi pembaca atau masyarakat lainnya sebagai pengetahuan mengenai kerjasama Indonesia dengan organisasi UNWTO dalam mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Lalu yang ketiga, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pemasukan bagi pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait mengenai peningkatan pelayanan serta kualitas dalam sektor pariwisata yang berstandar internasional atau UNWTO. Berikut adalah tinjauan pustaka yang saya bawakan. Nah, ini ada konsep penelitian yang akan saya bawakan. Yang pertama, ada organisasi internasional. UNWTO adalah organisasi internasional yang penting berhubungan dengan pariwisata global dengan kerjasama dan mengembangkan kebijakan serta program untuk membantu negara berkembang dalam sektor pariwisata. UNWTO ini tuh bertanggung jawab untuk mempromosikan pariwisata di negara anggotanya sebagai anggota masyarakat global sehingga melakukan kerjasama dengan negara sebagai sektor atau aktor dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia. Lalu yang kedua, kerjasama internasional. Negara-negara ini itu dilindungi oleh lembaga dan organisasi internasional yang terlibat dalam jenis kolaborasinya. Indonesia bekerja sama dengan UNWTO dan berupaya mengembangkan industri pariwisatanya untuk menarik wisatawan ke tanah air. UNWTO juga berupaya untuk mengubah wilayah studi menjadi destinasi wisata sebagai atau sesuai dengan programnya yang mencangkup sejumlah program yang dijalankan. Di sini ada metodologi dan teknik pengumpulan data penelitian. Peneliti menggunakan metode penulisan deduktif yang menggambarkan masalah secara umum, kemudian menarik kesimpulan dengan menganalisis data terlebih dahulu, lalu mengembangkan menjadi teori dalam menjawab permasalahan penelitian. Peneliti juga menggunakan teori yang sudah ada sebelumnya, yaitu konsep atau teori penelitian organisasi internasional dan kerjasama internasional sebagai dasar teori dan konsep penelitian dari peran UNWTO di Indonesia. Nah, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ini merupakan studi pustaka dengan penggunaan teknik analisa data yang digunakan yaitu teknik kualitatif. Sekian, terima kasih paparan yang sudah saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Aldino Cakrobono dengan NIM 21707500032. Saya akan mempresentasikan tentang usaha United Nations dan African Union Hybrid Operation in Darfur atau UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Darfur pada tahun 2015 sampai 2020. Next slide. Ini outline-nya. Boleh next slide. Pendahuluannya. Konflik terjadi di Darfur merupakan sebuah wilayah yang berada di benua Afrika di Sudan, tepatnya di Sudan Barat. Darfur mengalami penyerangan dari konflik bersenjata dan permasalahan yang kerap muncul karena adanya krisis ekonomi, kelemahan infrastruktur, dan susunan pemerintahan kurang terstruktur dalam politik pada awal tahun 2003. Pada awal tahun 2003 terjadi serangan udara dari pasukan milisi Janjaweed yang bersekutu dengan pemerintahan Sudan telah menewaskan lebih dari 70.000 orang dan jutaan orang yang mengungsi secara internal dan internasional.
Boleh next slide. Rumusan masalah. Oke, rumusan masalah. Yang pertama ada mengapa krisis kemanusiaan dapat terjadi dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh PBB melalui United Nations dan African Union Hybrid Operation Darfur atau UNAMID pada krisis kemanusiaan di Darfur akibat perang saudara pada tahun 2015 sampai 2020. Yang kedua, bagaimana hasil dari upaya penanganan krisis kemanusiaan di Darfur oleh PBB melalui United Nations dan African Union Hybrid Operation in Darfur atau UNAMID akibat perang saudara pada tahun 2015 dan 2020. Boleh next slide. Tujuan dan manfaat penelitian. Next slide. Tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan mengapa konflik di Darfur dapat terjadi, bagaimana peran UNAMID sebagai organisasi misi perdamaian dan bantuan sosial menyelesaikan konflik krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Darfur pada tahun 2015 sampai 2020. Yang kedua, menjelaskan bagaimana hasil dari peran United Nations atau UNAMID sebagai organisasi misi perdamaian dan bantuan sosial menyelesaikan konflik krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Darfur pada tahun 2015 sampai 2020. Boleh next slide. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan semua informasi terkait misi PBB di Darfur melalui UNAMID dan untuk mengetahui hubungan kerja sama antara PBB dengan Republik Afrika di dunia internasional terkait konflik yang terjadi di Darfur. Dua penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan referensi dapat digunakan di masa yang akan datang sebagai pegangan dalam bidang akademis. Tiga, penelitian dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang bentuk pengabdian atau peran kerja yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB dalam menjaga perdamaian dan pengatasan konflik. Boleh next slide. Ini ada tinjauan pustakanya. Boleh di next slide. Dan ada konsep penelitian. Konsep penelitian adalah organisasi internasional. Perserikatan Peran Bangsa-Bangsa PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan tujuan atau misi mencegah terjadi perang dunia ketiga. Organisasi internasional terbentuk dengan adanya evolusi dari permasalahan atau konflik yang dihadapi dan sedang terjadi di ruang lingkup internasional sehingga organisasi internasional terbentuk dengan fungsi dan tujuan yang memenuhi kebutuhan masyarakat global. Boleh next slide. Ada metode penelitian dan teknik pengumpulan data penelitian. Yang pertama, pendekatan yang digunakan pada penelitian ini merupakan pendekatan deduktif. Peneliti melakukan pengembangan pada teori yang sudah ada dalam menjawab pertanyaan dan hipotesis penelitian. Peneliti menganalisis dan mengembangkan teori yang sudah ada dalam menjawab pertanyaan dan memperkuat atau memverifikasi penelitian yang dilakukan. Kedua, ada teknik pengumpulan data dalam penulisan. Ini adalah studi kepustakaan, library research. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research atau studi kepustakaan. Teknik studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi terdahulu seperti jurnal, buku, berita, dan informasi dari internet yang digunakan sebagai pendukung argumentasi atau jawaban dari penelitian yang dilakukan. Teknik pengumpulan data bersifat kualitatif dengan menganalisis data yang telah diperoleh sesuai pendekatan deduktif, yaitu pengembangan pada teori atau konsep penelitian yang sudah ada sebelumnya. Boleh next slide. Sekian dan terima kasih.